Assalamualaikum teman. Pernahkah kalian bertanya, apa yang mengisi bumi sebelum manusia diciptakan? Aku akan coba ceritakan kisahnya dalam pandangan Islam menurut Quran dan hadis dan para ulama. Semoga apa yang aku ceritakan bisa menjadi pelajaran dan gairah baru untuk memperdalam Al-Quran. Aku akan memulai ini dengan sebuah surah di dalam Quran. Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Dari surah tersebut artinya, jin lebih dahulu diciptakan daripada manusia. Adapun tentang makhluk bernama jin ini, ulama menjelaskan bahwa jin secara harfiah bermakna sesuatu yang tersembunyi. Makna tersebut menunjukkan bahwa jin merupakan makhluk halus. Sifat halusnya jin bisa menyerupai manusia secara fisik, namun manusia sendiri tidak bisa melihat jin secara kasat mata, kecuali diterangkan oleh ulama orang tersebut mempunyai kemuliaan dan keistimewaan. Seperti para nabi, bahkan ada yang bisa memerintahkan mereka, seperti Sulaiman alaihissalam. Jin pada awalnya adalah penduduk bumi, sementara malaikat adalah penduduk langit. Masih menurut Al-Shibli, malaikat yang menjadi penduduk langit tersebut juga memiliki tingkatan-tingkatan. Semakin tinggi langitnya, maka malaikat yang berada di sana semakin banyak berselawat, bertasbih, dan berdoa. Awalnya bangsa jin adalah penduduk bumi, namun mereka disingkirkan sampai ke samudera oleh pasukan malaikat yang diperintahkan oleh Allah untuk memerangi mereka. Allah Ta'ala menciptakan jin dan memerintahkan mereka untuk memakmurkan atau membangun peradaban bumi. Mereka dahulu rajin beribadah kepada Allah sampai waktu yang sangat lama. Namun mereka berubah ke arah yang buruk, mereka terus bermaksiat kepada Allah sampai terjadi pertumpahan darah. Lalu Allah mengutus sekelompok tentara dari barisan malaikat yang tinggal di langit dunia. Di antara mereka ada jin yang ikut berperang. Malaikat itu berjumlah 4.000. Lalu mereka turun ke bumi, lalu memusnahkan bangsa jin itu di muka bumi sampai mengusir mereka dari daratan ke samudra. Menurut Imam Ibnu Katsir, awalnya iblis itu diciptakan sebagai salah satu makhluk yang sangat mulia. Nama asli iblis adalah Al-Harith. Dinamakan demikian lantaran iblis pernah menjadi penjaga syurga, atau Azazil menurut sebagian ulama. Suatu ketika, malaikat melihat sebuah tulisan yang terpampang di salah satu dinding syurga dan tertulis sebagai ketetapan Allah, Lauhul Mahfuz. Isinya, karena kesombongan, seorang yang muqarrabin atau sangat dekat dengan Allah akan mendapat laknat. Membaca tulisan itu, para malaikat menangis semua, termasuk Israel, sang malaikat pemutus segala kenikmatan. Mereka sangat takut dan khawatir apabila makhluk yang tercatat sebagai ketetapan Allah itu adalah diri mereka. Kemudian mereka semua sepakat untuk menemui Azazil. Dia adalah pemimpin atau penghulu para malaikat yang di setiap lapis langit ia mendapat kehormatan. Azazil kurang lebih sudah 120.000 tahun mengabdi kepada Allah dan setiap doanya niscaya dikabulkan. Para malaikat tersebut meminta kepada Azazil untuk berdoa kepada Allah supaya terhindar dari laknat Allah. Dia pun memenuhi permintaan itu dan berdoa agar para malaikat terhindar dari murka Allah. Lalu tibalah suatu hari Allah mengumpulkan para malaikat untuk diberitahu perihal penciptaan Adam sebagai manusia dan pemimpin di dunia. Para malaikat terperanjat dan protes. Menurut pengetahuan mereka, manusia adalah makhluk membuat kerusakan yang paling nyata. Menjawab protes malaikat, Allah berkata bahwa hanya Dialah yang mengetahui segala sesuatu dan mereka tidak ketahui. Mendengar hal itu, para malaikat seketika menunduk dan memohon ampun. Allah kemudian memerintahkan mereka untuk bersujud kepada Adam. Serempak mereka sujud, kecuali iblis. Azazil merasa dirinya lebih mulia dari Adam. Dia menganggap Adam yang diciptakan dari tanah berbeda dengan penciptaan dirinya yang dari api. Allah pun langsung menegur Azazil, namun dengan sebutan yang baru, yaitu iblis. Azazil merespon teguran Allah dengan mengatakan tidak untuk bersujud kepada Adam. Sejak saat itu, diketahui bahwa Azazil adalah makhluk yang dimaksud dalam tulisan di dinding surga. Dia menerima ketetapan Allah dengan diusir dari surga dan menjadi iblis. Dari kisah ini kita mengetahui bahwa iblis itu berasal dari bangsa jin.
Alam jin merupakan alam tersendiri yang bukan alam manusia dan bukan pula alam malaikat. Dari bentuk fisiknya, pandangan mata manusia tak mampu melihatnya. Di dalam Al-Quran, Allah berfirman, yang artinya, sesungguhnya ia dan pengikut-pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Allah telah memberikan kepada jin kemampuan-kemampuan yang tidak diberikan kepada manusia. Hal ini bisa kita lihat dari kisah Sulaiman alaihi salam. Allah mengabarkan bahwa dia telah menundukkan bangsa jin untuk Nabi Sulaiman alaihi salam. Bangsa jin banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk beliau yang menuntut kemampuan, kepandaian, atau keahlian. Allah berfirman yang artinya, dan sebagian dari jin ada yang bekerja di hadapannya, di bawah kekuasaannya, dengan izin Rabb-nya. Dan siapa yang menyimpang di antara mereka dari perintah kami membuatnya merasakan azab neraka yang apinya menyala-nyala. Para jin itu membuat untuk Sulaiman apa yang dikehendakinya dari gedung-gedung yang tinggi dan patung-patung dan piring-piring yang besarnya seperti kolam dan periuk yang tetap berada di atas tungku. Dari kisah ini, kita mengetahui bahwa iblis itu berasal dari bangsa jin. Alam jin merupakan alam tersendiri yang bukan alam manusia dan bukan pula alam malaikat. Dari bentuk fisiknya, pandangan mata manusia tak mampu melihatnya. Akan tetapi, ada orang-orang tertentu yang Allah kehendaki melihat mereka dalam bentuk aslinya, bagaikan orang-orang yang disaksikan oleh manusia saat mereka menemuinya. Di dalam Al-Quran, jin diciptakan dengan akal sama seperti manusia dan mereka sudah hidup lebih dahulu dibanding kita. Dan hingga saat ini pun mereka ada di sekitar kita tanpa kita sadari. Mengimani keberadaan jin adalah bagian dari keimanan kepada yang ghaib, yang merupakan salah satu aspek penting dalam ajaran Islam. Video kali ini aku cukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum, sampai jumpa di video berikutnya.